Subhanallah, istrinya itu, Bu, kalau Anda tahu itu, kalau sakrus itu kayak bank berjalan itu. Itu kalau 500 juta ada itu istrinya itu. Saya lihat brosnya itu merek, brosnya jilbab itu loh. Saya lihat kainnya, bajunya, aksesorisnya, pipinya itu saya bayangin itu kalau ada lalat nempel jatuh, kepleset. Gitu ya saudaraku. Jadi kembali ke materi. Ada orang hidupnya kaya raya. Kalau Anda lihat silau mata Anda terlalu glamornya, tapi ternyata jauh di dalam hatinya penuh aib, penuh beban. Gak ada orang yang tak 13 hari. Ya, jadi dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dari orang yang banyak utang menjadi tidak punya hutang tapi banyak sedekahnya gitu. Atau minimal di luar itu semua, minimal matang jiwanya, luas samudera hatinya. Jadi seberat apapun masalah itu nggak menyerah gitu, nggak curhat ke orang-orang gitu. Minimal begitulah. Jadi punya utang 100 juta itu diem tuh ditahan. Walaupun nggak kuat tahan, dia nggak curhat. Karena walaupun utangnya 100 juta, curhat ke orang, belum tentu dapat, wah malah disebar kemana-mana. Utangnya nggak lunas, aibnya kebuka kemana-mana. Jadi tahan sebisa-bisanya, curhatnya kepada Allah. Tapi untuk menggugurkan kewajiban bolehlah. Manusia itu diciptakan harus saling melengkapi. Bolehlah curhat sama satu orang, tapi lihat orangnya. Jangan sampai salah orang, gitu ya. Pernah nggak ngalami curhat salah orang, udah nggak ngasih solusi, malah nambah masalah. Nah, itu ya, makanya curhatnya sama Allah sajalah. Nah ini solusinya insya Allah. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya kasih sinopsis ya, saya kasih garis besarnya aja lah. Imam Ghazali di dalam kitabnya, coba dicatat nanti beli kitabnya ya, Bidayah Al-Hidayah, karangan Imam Ghazali, beli yang terjemahan itu murah itu, Bidayah Al-Hidayah. Di situ kurang lebih dijelaskan begini di dalam kitab itu, bahwa kita ini adalah pemimpin, siapapun kita ini adalah pemimpin. Dan besok kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita pimpin. Jadi bahagia atau enggaknya kita itu juga tergantung jiwa pemimpin kita, saudaraku. Itu di dalam Imam Ghazali itu seperti itu. Fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kata Rasulullah begitu. Setiap manusia adalah pemimpin dan besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ternyata di dalam kitab itu dijelaskan, antum ini tanganmu, kakimu, mata, lisan itu adalah rakyatmu dan engkau adalah pemimpinmu. Akan tiba satu masa Anda akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa tanganmu, untuk apa kakimu, untuk apa lisanmu, untuk apa matamu. Akan tiba satu masa semuanya dia membisu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba satu masa tanganmu nggak bisa ngomong, kakimu nggak bisa bicara, bahkan tangan dan kakimu malah akan memberikan kesaksian yang memberatkan dirimu. Ya Allah, aku dulu di dunia dipakai korupsi ya Allah, 13 triliun Jiwasraya umpama ini. Ya Allah, aku dulu, kakimu yang ngomong ini, dulu dipakai lari, buronan ya Allah, tidak tahu kemana itu, sembunyi atau disembunyikan itu, nggak ketemu itu. Harun Masiku umpama ya. Itu besok kakinya, tangannya Harun Masiku itu diminta pertanggungjawabkan, termasuk otaknya. Berat itu. Nah, jadi kalau mau sukses, nggak usah jauh-jauh, lingkungan keluarga dulu.
Tanganmu dulu, kakimu dulu, istrimu dulu, anakmu dulu. Kalau mau sukses, dirubah dari situ. Kata Imam Ghazali di dalam kitab itu, Ibu, agama ini kurang lebihnya terbagi menjadi dua saja sebenarnya. Apa? Menjauhi larangannya, menegakkan perintahnya, hanya itu. Nah, kalau menegakkan perintah itu relatif gampang, semua orang bisa, relatif lah ya. Sholat, tepat waktu, tahajud, duha itu relatif mudah. Yang sulit itu menjauhi larangannya. Karena rata-rata yang dilarang sama Allah itu biasanya yang seneng-seneng, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat gitu kan. Itu yang dilarang sama Allah. Itu relatif berat kata Allah. Tapi nggak apa-apa, seberat apapun lawan, hijrah. Masih di dalam kitab yang sama, Al-Muhajiru man hajarasu wal mujahidu man jahada hawa. Itu kata Rasulullah begitu. Jadi hijrah itu pindah ya dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang baik. Dan jihad itu adalah apa? Memerangi hawa nafsu. Cari nanti ya di kitabnya ya, Hidayah wal Hidayah, Bidayah wal Hidayah. Jadi gini Bapak Ibu, merubah nasib ada 13. Kemarin sudah kita amalkan berapa? 5. Berarti ini jamaah baru ya, belum tahu ya. Oke, saya review ulang berarti ya. Ini kan rest area, ini kan masjid persinggahan. Siapa tahu tadi malam Anda berdoa nangis, ya Allah hutang, ya Allah nggak lunas-lunas, ya Allah. Ya Allah hancur martabatku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata hari ini Anda ditakdir sama Allah transit di masjid ini. Jangan-jangan ini skenario Allah. Jangan-jangan materi ini lewat ini Allah akan merubah kehidupan Anda insya Allah ya. Baik, saya review lagi. Amalan pertama apa kemarin? Sholat fajar 2 rakaat. Bapak Ibu, kalau mau hidupmu bermartabat, kalau mau hidupmu bahagia, kalau mau hidupmu di-upgrade sama Allah, dari susah menjadi bahagia, dari pecundang menjadi khalifah, dari banyak hutang menjadi tidak punya hutang, amalan pertama, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa itu? Tegakkan sholat fajar 2 rakaat. Apa itu? Sholat qobliyah subuh. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Tarhim, begitu dengar tarhim bangun, mandi, datang ke masjid, sholat qobliyah subuh. Adzan subuh selesai, as-salatu khairum minan naum, selesai, baru tegakkan sholat qobliyah subuh ini. Hadisnya jelas, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih utama dari dunia dan isinya. Hafal gitu loh Ibu Lucy. Terus tadi kenapa kok katanya nggak konek-konek gitu ya? Kebanyakan virus itu di situnya itu ya, di-delete itu ya. Nah, itu di-delete semua itu. Oke, Bapak, amalan yang pertama sholat fajar 2 rakaat. Yang sudah istiqomahkan, yang belum dari sekarang di-upgrade. Jadi kalau mau merubah nasib itu sebenarnya kebiasaan yang dirubah, bukan profesinya. Amalkan ini insya Allah. Masih ada bukunya, Cak? Di mana? Anda bisa dapatkan itu, saya tanda tangani, garansi nanti insya Allah ya. Jadi gini, gini Bu, setuju nggak kira-kira? Sebenarnya sukses atau bahagia itu relatif sebenarnya. Kemarin sudah kita jelaskan, ada orang punya mobil 5, hotel 5, rumah di mana-mana, kaya miliarder, depositonya, rekeningnya gemuk, tapi dia nggak bahagia. Ada nggak seperti itu? Nggak bahagia. Dia senyum kalau di depan orang, tapi sebenarnya itu sinetron. Itu sandiwara. Jadi senyumnya itu menutupi sebenarnya ada beban yang orang lain nggak tahu. Karena dia orang terhormat, karena dia orang terpandang, karena dia menteri, karena dia eselon 1 mungkin,
Sehingga dia nggak berani curhat, jadi ditahan sendiri akhirnya. Nggak berani dia cerita kemana-mana, apalagi ke Facebook, nggak berani, ditahan. Nah, padahal uang nggak kurang, tapi ternyata dia nggak bahagia. Ada Bu, saya pernah lihat itu. Di acara akikah saya ketemu, di acara pernikahan saya ketemu, suami istri. Jadi kemana-mana itu suaminya digandeng sama istrinya begini itu. Subhanallah, istrinya itu Bu, kalau Anda tahu itu, kalau saya krus itu kayak bank berjalan itu. Itu kalau 500 juta ada itu istrinya itu. Saya lihat brosnya itu merek, brosnya jilbab itu loh. Saya lihat kainnya, bajunya, aksesorisnya, pipinya itu saya bayangin itu kalau ada lalat nempel jatuh, kepleset. Saking kinclongnya. Ya, jam tangannya, cincinnya, sepatunya itu kalau 100 juta ada itu. Saking kayanya. Belum suaminya. Kejadian itu Bu, di Palu itu. Subhanallah, membuat takjub siapapun yang memandang. Tapi Allah ya Karim, 180 derajat. Sampai suatu ketika Allah bongkar sebuah rahasia. Jadi suatu sore menjelang asar datang istrinya ke pondok pesantren saya itu, diantar supir. Kaget saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum ngomong sudah keluar air matanya. Pak, merah hidungnya itu. Ambil tisu tuh. Enggak kering-kering air matanya. Jadi ada beban batin yang selama ini dia pendam. Dan saya nggak tahu kenapa kok saya dipilih sama Allah untuk menampung beban itu. Ternyata sudah 4 tahun nggak kumpul sama suaminya. Jadi tinggal satu rumah tapi pisah kamar. Tinggalnya satu atap tapi pisah kamar. Suaminya sudah nikah lagi, istrinya sudah punya laki-laki lain juga. Jadi berat ceritanya tuh, bebannya tuh berat. Loh saya bilang, loh Bu, kan selama ini kita ketemu di acara pernikahan, acara akikahan, ibu gandeng suaminya mesra gitu. Iya Gus, itu sandiwara itu sinetron. Gak seperti itu aslinya. Jadi kalau pagi itu suaminya ke barat, istrinya ke timur. Sama-sama tahu. Jadi dia minta solusi ke saya. Akhirnya saya kasih 2 solusi. Bu, solusi pertama, cerai. Gak bisa hidup seperti ini. Cerai. Apa istilahnya? Selesaikan semuanya. Cerai secara sah. Hukum agama, mungkin secara agama selesai Bu. 4 tahun. Gak kumpul. Ya, jadi cerai atau rujuk. Selesaikan semua masa lalu, lupakan, tutup buku, perbaiki, rujuk. Akad nikah lagi. Ternyata dua-duanya orang ini gak bisa milih. Dua-duanya nggak bisa saya ambil Gus Nur. Rujuk nggak mungkin karena sudah nggak ada cinta di antara kami. Kami seperti saudara. Walaupun telanjang di depan mata itu nggak nafsu katanya. Coba bayangin, udah mati rasa. Jadi rujuk nggak mungkin. Dia udah punya istri, saya juga sudah punya laki-laki lain, tapi nggak nikah. Ya begitulah, selingkuh-selingkuh begitu. Nah terus gimana? Cerai pun nggak mungkin katanya. Karena bapak pejabat. Karena ada orang-orang yang mendewakan jabatan, kan ada itu. Orang-orang yang menuhankan jabatan. Dia lebih takut kehilangan nama baik jabatannya daripada takut sama Allah. Jadi nggak mungkin. Anak-anak bagaimana, nasib anak-anak bagaimana, dan karir bapak juga bagaimana. Akhirnya ya sudah kalau gitu Bu, selamat. Hidup sekali di dunia, ibu akan menjalani penderitaan yang tiada batasnya. Selamat, berarti ibu sudah memilih jalan seperti ini. Ibu mati-matian mempertahankan nama baik suami, percayalah, yang ada justru semakin hancur namanya nanti. Udah hanya itu pilihannya, rujuk atau cerai. Dan sampai detik ini kabar terakhir saya terima, orang itu masih menjalani hidupnya seperti itu. Bermain sandiwara, bermain sinetron seperti itu. Kalau di sini ada yang ngalami seperti itu, saran saya 2. Cerai atau rujuk.
Gus Nur, istriku 2 tahun selingkuh sama teman SMA aku. Gimana solusinya? Cerai nggak masalah, tapi kalau bisa lupakan masa lalunya, perbaiki istrimu. Istriku, jangan-jangan kamu selingkuh 100% bukan salahmu. Jangan-jangan aku yang gagal menjadi presiden. Aku gagal jadi suami yang baik. Ayo kita perbaiki lagi rumah tangga. Seburuk apapun aibmu, aku jaga. Misalkan itu ya. Kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda hebat. Tidak apa-apa. Gitu ya saudaraku. Jadi kembali ke materi. Ada orang hidupnya kaya raya. Kalau Anda lihat silau mata Anda, terlalu glamornya. Tapi ternyata jauh di dalam hatinya penuh aib, penuh beban. Gak ada orang yang tahu. Jadi ternyata bahagia itu relatif kan. Tapi sebaliknya ada orang yang astagfirullah, secara kasat mata ini tidur di lorong jembatan, tidur di lorong di gang-gang kecil, tidur di kamar kos-kosan, ya kan? Tapi ternyata dia bahagia. Nah gitu loh. Karena memang ternyata kebahagiaan itu bukan ada di harta, ya, tapi ada di iman, ada di hati, ada di kolbu. Nah kalau Anda amalkan ilmu ini, insya Allah Anda akan menjadi orang yang bahagia lahir dan batin gitu loh. Kalau belum kaya, pelan-pelan Allah akan upgrade hartamu, imajinasimu, idemu, konsepmu, Anda akan menjadi orang yang kaya. Tapi kalau Anda sudah kaya, Anda amalkan ilmu ini, maka semakin barokah kekayaanmu. Gitu kurang lebih rumusnya. Baik, yang pertama sholat fajar 2 rakaat. Siap? Yang kedua apa Bu Lucy? Tidak telat membaca Al-Quran setiap hari. Tidak boleh libur baca Al-Quran setiap hari. Amalkan. Terbit matahari sampai tenggelam matahari nggak boleh lewat, harus baca Al-Quran. Nih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tidak boleh libur dalam 1 hari untuk tidak baca Al-Quran. Di tasnya itu dikasih Al-Quran yang kecil itu ya. Dengan membawa Al-Quran secara otomatis antum akan hati-hati nanti. Wudumu akan terjaga. Mau ke toilet hati-hati banget Al-Quran itu. Demi Allah, kalau Anda baca Al-Quran, itu gimana itu ayatnya itu? Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Fatir ayat 28, coba dibuka. 28 atau 29, Fatir, catat. Perhatikan, kata Allah, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Kan jelas, barang siapa membaca Quran, maka dia sedang berniaga, membangun hubungan bilateral. Fatir 28, coba dicek. Kalau enggak 28, 29-nya. Innalladzina yatslu. Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. 29 ya. Diparalel dengan hadis At-Tirmizi sahih. Barang siapa membaca Al-Quran, dikasih pahala 10 1 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Yasin 2 huruf. Kan lumayan. Shadaqallahul azim 2 huruf lumayan daripada tidak sama sekali. Ayo siapa di ruangan ini yang banyak menderitanya daripada bahagianya, banyak sandiwaranya daripada originalnya, berarti antum selama ini jauh dari Al-Quran. Ayo, Bu Lucy tadi ngomong, berarti jauh dari Al-Quran. Ayo, padahal bulan kemarin sudah ngikuti materi ini. Gak apa-apa, memang hidayah itu gak sekali. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Pulang dari sini janji, aku tidak boleh libur baca Al-Quran. 1 hari gak boleh lewat.
Sampai kemarin saya kasih penawaran kan, kalau nggak bisa kalau nggak bisa 30 juz, 1 juz. Kalau nggak bisa 1 surat, kalau nggak bisa 1 potong. Wal asri sadaqallahul azim, boleh. Kalau nggak bisa dipegang saja Al-Qur'annya. Assalamualaikum Quran. Udah. Yang penting jangan jauh-jauh dirimu dari Al-Qur'an per hari. Ayo mau berangkat kantor, peluk. Assalamualaikum Quran. Udah, baru ditaruh, baru berangkat. Tidak mungkin hidupmu menderita dengan memuliakan Al-Quran, nggak mungkin. Jadi kalau selama ini hidupmu menderita berarti antum jauh dari Al-Quran. Janji ya? Insya Allah, insya Allah tapi niat. Kalau nggak Al-Quran mau apa lagi coba? Kedukun percuma, ke paranormal untuk apa? Tidur kuburan buat apa? Udah Al-Quran dimuliakan. Tutup kamar, kunci dari dalam, berdua sama Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkuras semua beban hidupmu. Ya Allah, jadikan orang-orang ini orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Amin ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Ayo, berani saya mubahalah ini. Ayo, ini Quran ini, nggak mungkin bohong. Ini masih imanku mengatakan, kalau Anda amalkan ini, bahagia hidupmu. Apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangunlah kamu pada sebagian malam, tahajudlah sebagai ibadah tambahanmu, supaya aku ngangkat derajatmu ke tempat yang mahmuda, tempat terpuji. Kan jelas resepnya, tahajud. Gak bisa Gus Nur, kemarin sudah saya kasih resepnya. Masih ingat? Pasang alarm, jam 3 pasang alarm. Alarm bunyi, matikan, tidur lagi, kan gitu. Gak apa-apa kan hari pertama ya. Oh udah kuat, matikan alarmnya, tidur lagi hari pertama. Terus hari kedua bunyi lagi, bangun ke kamar mandi. Tapi karena ngantuk kelihatan sofa, belok arah. Niatnya ke kamar mandi ternyata nggak jadi. Tidur di sofa hari kedua. Oh ternyata cuman pindah tempat tidur, gak apa-apa ya kan hari kedua. Terus hari ketiga pasang alarm. Alarmnya dipasang di kuping, di lakban, isolasi gitu kan. Begitu caranya membangun habit, membangun budaya, membangun kebiasaan. Akhirnya hari ketiga mulai berhasil, Anda mulai ke kamar mandi. Walaupun belum sempurna, ambil wudhunya begini. Gitu ya, karena takut sama air. Dan Anda sudah berhasil tahajud. Allahu Akbar, walaupun ngantuk-ngantuk, ya kan? Terus Anda sudah selesai, salam-salam. Anda pun lupa berapa rakaat itu kan? Yang penting Anda salam. Itu hari ketiga. Terus Anda tertidur di situ, di sajadah itu. Begitu subuh Anda bangun dan Anda bangga. Alhamdulillah ya Allah, aku berhasil, yes! Itu Anda seneng. Karena ternyata Anda berhasil itu. Walaupun ternyata Anda sadar, ternyata Anda salah kiblat. Itu hari ketiga itu. Loh, kok salah kiblat? Harusnya ke sana kan gitu kan? Nggak apa-apa. Terus akhirnya hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai terbangun sistem di dalam alam bawah sadarmu, sampai tiba satu makom, Anda nggak perlu lagi alarm. Nggak tahu kenapa. Jam 3 tek bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Karena udah jadi kebiasaan. Dan tiba-tiba Anda sudah berani mandi, padahal dulu Anda kena air aja takut. Sekarang Anda mandi. Dan Anda sudah merasakan kesyahduan di dalam tahajud. Nikmatnya Masya Allah. Terus Anda mulai sakit semua kalau nggak tahajud. Itu sunnah, tapi di dalam dirimu seolah-olah wajib.
Nah, pertanyaannya, kalau sudah kena makom itu, berubah enggak nasibmu? Demi Allah berubah. Nah, Ibu Lucy sudah 1 bulan enggak ketemu saya, tadi enggak masuk. Berarti enggak tahajud, kan begitu? Tahajud. Oh, tahajud. Ya sudah, terus sampai kena momentumnya. Coba mau pas yang nomor 6 sampai 13. Oke, sebentar. Sudah ya, itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Siap tahajud? Hanya itu solusinya. Dan ini sistem, nggak boleh. Gus, kalau saya ngamalkan yang 1 aja bagaimana? Yang 4 nggak bisa Pak. Sama dengan begini, Gus Nur, saya mau sholat duhur saja gimana? Maghribnya enggak gitu, kan nggak boleh. Itu sistem, ya. Apa yang pertama tadi? Yang pertama? Fajar. Sholat fajar, terus? Tidak boleh Al-Quran. Tidak boleh meninggalkan Al-Quran walaupun 1 hari, terus? Tahajud sebagai ibadah tambahan, terus? Cium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Sudah praktek belum? Sudah?